92, 93, 94, 95, 96, 98. Sayang, kamu baik-baik saja. Cepat ke sini. Sayang pingsan. Sayang, kamu baik-baik saja. Adik. Sudah sadar? Sayang, kamu sudah sempurna. Ibu mohon padamu, jangan menyiksa dirimu lagi. Kamu sudah beberapa hari tidak makan, masih harus berolahraga setiap hari. Bagaimana tubuhmu bisa tahan? Zai, ini kue stroberi kesukaanmu. Cepat makan sedikit. Iya, sayang yang baik. Cepat makan sedikit. Aku tidak mau makan. Besok aku akan menikah dengan Hao-ran. Aku ingin menjadi pengantin yang tercantik. Zai, di hati kakak, kamu yang tercantik. Nah, Zai, kita memang yang tercantik. Apalagi wajahmu juga terluka karena menyelamatkan si brengsek Hao-ran itu. Kamu menjadi gemuk juga karena pengobatan lanjutan. Makan terlalu banyak obat hormon. Kalau dia berani meremehkanmu, pasukan kuda Jushiao kakak kedua ini 110 prajurit tangguh. Masing-masing bahu lebar pinggang rambing kaki panjang. Bisa kamu pilih sesukamu. Hai, kalian semua jangan sembarangan memberi saran. Tidak lihat Zai. Zai kita sudah tidak senang. Deng. Zai, tetap kakak ketiga. Kakak ketiga sebagai dewa pengobatan. Bukan tanpa alasan. Ini adalah pil dewa yang baru dikembangkan kakak ketiga. Ditambah dengan air ajaib kakak ketiga, untuk mandi, aku jamin kamu akan kembali langsing dan kembali ke kondisi terbaikmu. Benarkah, kakak ketiga? Terima kasih, kakak ketiga. Pelan-pelan. Air. Zairan, kakak kedua, sebagai jenderal muda Istana Kaisar, besok akan memimpin pasukan berkuda Jushiao berbaris sepanjang 10 li untuk mengawal pernikahanmu. Terima kasih, kakak kedua. Anak baik. Zairan, kakak pertama, sebagai dewa saham jenius, langsung memberimu mas kawin 100 miliar. Terima kasih, kakak pertama. Sayang, besok ibu sebagai ketua kamar dagang global akan mengizinkan keluarga Zou masuk ke kawasan bisnis papan atas agar sayangku menjadi pengantin yang paling bersinar. Terima kasih, Ibu. Ibu sangat baik. Halo. Zairan, ayahku tiba-tiba meninggal karena serangan jantung. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Apa? Aku segera ke sana. Hati-hati. Kamu baru saja sadar, harus istirahat yang cukup. Aku tidak peduli lagi. Kalian minggir. Aku pergi dulu. Sayang, lari pelan-pelan. Hao-ran, ayahmu si tua itu, bagaimana kalau dia mati karena marah pada kita? Mati saja. Siapa suruh dia menemukan rahasia kita? Xiaoro, jangan takut. Ketua Asosiasi Dagang. Sudah setuju keluarga Zou kita masuk ke kawasan bisnis papan atas. Hidup baik, kita ada di depan. Tapi besok kamu akan menikah dengan Lin Ranran. Xiaoro, yang kucintai adalah kamu. Kita sebentar lagi akan masuk ke kalangan atas. Lin Ranran si gendut jelek itu, gemuk dan buruk rupa. Keluarganya juga miskin dan kumuh. Sama sekali tidak pantas untukku. Aku jijik hanya memikirkannya. Hao-ran! Masalah ayahmu mati karena marah pada kita sama sekali tidak boleh bocor. Kalau tidak, aku tidak bisa hidup lagi nanti. Dan anak kita juga akan diejek. Xiaoro, jangan takut. Aku pasti akan menikahimu. Saat si gendut itu datang, akan kukatakan padanya, untuk berkabung bagi ayahku, tunda pernikahan. Besok adakan pesta bulan penuh untuk anak kita. Buka pintu, Zou Hao-ran! Kamu keluar! Zou Hao-ran, bukakan pintu untukku. Itu Lin Zai. Kenapa dia ada? Aku baru saja menelponnya. Aku juga tidak menyangka. Dia datang secepat ini. Buka pintu. Zou Hao-ran, keluar kau. Buka pintu. Kalau sampai dia menemukan, kita selesai. Xiaoro, jangan takut. Ayah baru saja pergi. Kau terlalu sedih. Sebagai anak tiri, aku menghiburmu. Itu wajar. Zou Hao-ran, keluar kau sekarang. Zou Hao-ran. Lin Zai, kenapa kau mengetuk pintu sekeras itu? Ibu tiriku sedang sedih. Aku sedang menghiburnya. Bagaimana caramu menghibur? Jangan ikut campur. Kebetulan, aku ada urusan denganmu. Tidak tahu malu tidak? Aku belum bisa membongkar. Aku ingin melihat pasangan manis ini. Masih punya trik apa lagi ya? Membahas bagaimana mengurus pemakaman ayahmu. Kau juga tahu, ayahku selama hidupnya sangat hemat kami. Sudah mengikuti keinginannya, langsung dimakamkan. Apa? Kau? Orangnya sudah tiada. Upacara itu tidak berguna. Kita yang masih hidup harus melihat ke depan. Kau memang anak yang berbakati. Anak yang baik. Sudah seharusnya, Zai, sebenarnya ayahku masih punya satu keinginan yang belum terpenuhi, yaitu belum sempat melihat aku, adikku, mengadakan pesta bulan penuh. Jadi? Zai, aku akan bicara terus terang.
Besok seharusnya adalah hari pernikahan kita. Sekarang demi berkabung untuk ayahku, kita harus menundanya. Pesta pernikahan besok, ubah saja menjadi pesta bulanan adikku. Kamu sebagai kakak ipar, tidak akan pelit kan? Apa? Kenapa pesta pernikahanku harus diubah menjadi pesta bulanan kalian? Ayo. Bukan, bisakah kamu lebih mengerti? Kamu sebagai menantu perempuan, tidak bisa kamu memenuhi keinginan terakhirnya ini. Lagi pula, dengan wajah seperti itu. Dan tubuh gemukmu, aku tidak mau malu menikah. Zhou Haoran, kalau bukan karena 2 tahun lalu aku menarimu keluar dari mobil yang terbakar, wajahku terluka oleh pecahan mobil yang meledak. Akankah aku menjadi seperti sekarang? Sekarang kamu merasa malu? Ayo. Zairan, jangan marah. Haoran tidak bermaksud begitu. Kalau kamu tidak mau, ya sudah. Tidak, aku setuju. Tidak hanya itu, aku juga akan memberikan hadiah besar untuk putra kalian. Haoran, apa maksud Zai itu? Jangan-jangan dia menemukan sesuatu? Sudahlah, si gemuk jelek itu sangat mencintaiku. Meskipun kamu tahu, apa yang bisa kamu lakukan? Tetap saja harus merangkak di hadapanku. Bu, batalkan pesta pernikahan besok. Aku akan membuat mereka semua makan pesta. Bu, aku kasih tahu, aku menemukan bahwa Zhou Haoran itu adalah orang yang sangat lucu. Dia ternyata berselingkuh dengan ibu tirinya. Dan adik yang dia sebut-sebut itu sebenarnya adalah anaknya sendiri. Dan ayahnya itu, entah bagaimana meninggalnya. Apa? Benarkah ada hal seperti ini? Sungguh tidak masuk akal. Ibu akan segera meminta keluarga untuk memboikot keluarga Zhou. Lalu membuat pasangan lucu itu berlutut di hadapanmu untuk meminta maaf. Bu, jangan buru-buru dulu. Besok aku akan di depan umum. Mempermalukan mereka habis-habisan, lalu menghancurkan mereka. Baiklah, sayang, lakukan saja dengan tenang. Ibu mendukungmu. Iya, baik. Zhou Haoran, bukankah kamu ingin menggunakan sumber dayaku untuk mengadakan pesta bulanan anakmu? Baik, aku akan memenuhinya. Tunggulah, besok aku akan memberimu kejutan besar, lalu membuat kalian kehilangan muka. Pui. Pergi sana. Jangan mendekat. Pergi. Xiaohe, pergi sana. Bangunlah, sudah kusir. Matanya terasa sangat familiar. Hah? Kenapa? Terpesona oleh ketampananku? Mau menikahiku? Tidak. Terima kasih telah membantuku. Hanya saja, aku sudah punya orang yang kusukai. Aku bisa memberimu imbalan lainnya. Ayo. Lihat, kamu sampai ketakutan. Aku hanya bercanda. Aku pergi dulu. Wah, sayang sekali. Ternyata cowok ganteng memang pilih-pilih wajah. Dia. Sudah 20 tahun aku mencari. Akhirnya aku menemukanmu. Aku telah mencarimu selama 20 tahun. Akhirnya kutemukan kamu. Oh Canaka, kalau orang tuamu tidak membawa uangnya, hari ini kamu akan kulempar ke sini untuk makanan anjing. Ayahku. Masih gagap, bicara saja tidak lancar. Berhenti, kalian tidak boleh mengganggunya. Gadis kecil dari mana ini, minggir. Paman polisi, ada orang jahat di sini. Sial, gadis nakal ini berani melaporkan ke polisi. Cepat lari. Cepat lari, kalau mereka tahu aku tidak melapor. Oke, kembali sudah habis. Hah? Kamu mau apa? Lepaskan aku. Aku ubah pikiran. Aku akan menikah denganmu. Bukannya kamu bilang kamu punya orang yang dicintai? Ya, orang itu adalah kamu. Akhirnya aku temukan kamu. Kamu tidak ingat aku. Waktu kecil aku diculik. Kamu yang menyelamatkanku dari tangan penculik. Kamu si
si gagap itu ya? Ya, sungguh tak kusangka si gagap kecil sudah dewasa. Ternyata jadi sangat tampan. Kakak, siapa namamu? Sejak kau menyelamatkanku, aku terus mencarimu. Sudah 20 tahun, akhirnya aku menemukanmu. Meski kau sudah menemukanku, tapi aku sekarang sangat berbeda dengan waktu kecil. Dengan kondisiku yang sekarang, apa kau yakin masih menyukaiku? Tentu saja suka, Kak. Apa kakak sudah punya pacar? Tapi tidak apa-apa. Aku bisa menikahimu. Aku bisa jadi selirmu. Baik, besok malam pukul 6, datanglah ke Hotel Yunding. Aku akan menunggumu di sana. Baik, aku pasti datang tepat waktu, Kak. Namaku Lianjo. Kamu belum memberitahuku. Siapa namamu? Lin Ranran, Lin Zai Zai. Kakak, namamu sangat indah. Besok aku pasti siapkan mas kawin untuk menikahimu. Baik. Dah. Ternyata adik memang lebih baik mengalahkan dalam segala hal. Pria itu, Su Haoran. Nanti aku pulang dan merendam air ajaib yang disiapkan kakak ketiga untukku. Kembali ke puncak ketampanan. Besok malam acara yang sangat penting ini, aku akan pesan lagi. Seorang penata rias top untuk merias wajahku dengan cantik. Halo, ada yang bisa saya bantu? Besok saya ada acara untuk dihadiri. Saya butuh penata rias terbaik di sini untuk merias saya. Baiklah, Nyonya Sienna. Ini adalah studio kami, kepala penata rias dan gaya kami, Sienna. Penataan untuk karpet merah selebriti papan atas dan pesta gaun malam haute couture. Banyak yang dikerjakan olehnya. Penampilan Anda serahkan padanya. Anda pasti bisa tenang. Tenang saja, Nyonya. Saya akan merancang penampilan Anda secara pribadi. Saya jamin Anda akan tampil memukau di pesta besok. Baik, kalau begitu, saya tentukan Anda. Sienna, kebetulan besok saya membutuhkan Anda. Bantu saya merias. Anak saya akan mengadakan pesta bulan penuh. Maaf, Nyonya Zhou, waktu saya besok. Sudah dipesan. Dah. Kenapa terkejut melihatku? Apakah kamu melakukan hal buruk padaku? Mana mungkin cewek gemuk jelek ini kenapa tiba-tiba aneh? Biasanya kan sangat ramah padaku. Pergi buatkan aku nota. Baik. Tunggu, Zairan. Aku benar-benar butuh Sienna besok. Untuk merias wajahku, kamu kan selalu paham. Bagaimana kalau kamu serahkan Sienna padaku? Haoran pasti juga akan memujimu. Paham kan? Ya, Ibu Tiri adalah orang yang lebih tua. Kamu pahamlah. Cepat serahkan padanya. Apakah pujianmu itu barang yang sangat berharga? Ada orang yang memang begitu? Suka merebut apa saja dari tangan orang lain? Bukan, Lin Zairan. Bisakah kamu lebih paham? Ibu Tiri sudah bilang, mau penata rias ini. Cepat bayar dan serahkan padanya, lalu minta maaf pada Ibu Tiri. Minta dia memaafkanmu. Hei! Dinasti Qing sudah lama runtuh. Kukatakan padamu, kamu benar-benar mengira dirimu kaisar, ingin memerintah siapa saja laki-laki. Dulu barang bagus apa saja, selalu disuruh berikan pada ibunya. Kukira dia melakukannya untuk menghindari konflik ibu mertua dan menantu. Nah, disangka aku hanya bagian dari permainan mereka. Bukan kamu. Kamu apa kamu? Kamu benar-benar seperti kata bulu kupa menjadi kata. Kamu jelek tapi mainnya heboh. Cepat pergi lihat dirimu sendiri di cermin. Lihatlah jenis kodok macam apa kamu ini. Kamu masih mau memerintahku? Pergi sana. Kamu si gendut. Hari ini kamu salah minum obat ya? Kamu berani bicara seperti itu padaku? Oh, aku tahu. Kamu pastikan aku menunda pernikahan. Kamu tidak senang, jadi kamu bertingkah seperti ini. Aku peringatkan kamu, kalau kamu masih seperti ini, aku semakin tidak akan menikahimu. Aku sangat takut tahu. Aku beritahu kamu. Sekarang, aku sudah menemukan seorang pria baik yang mengungguli kamu dalam segala hal. Dan dia akan segera datang dengan tandu besar untuk menikahiku. Linran, dengan tubuhmu yang gemuk dan jelek ini, selain aku, siapa lagi yang mau menerimamu? Benar, Lin Ranran. Kau berani sekali membual. Apa ada orang yang buta? Kau pikir semua orang seperti kalian berdua hanya punya dua mata untuk bernapas? Kalau benar, panggil dia ke sini. Kalau benar, aku akan makan kotoran sambil berdiri terbalik. Kau punya hobi aneh seperti itu. Sekarang dia sedang mempersiapkan mas kawin untukku. Tidak seperti orang lain yang bahkan tidak bisa memesan penata rias untuk ibunya sendiri. Lin Zai Zai, diamlah. Penata rias ini pasti milikku. Aku tawar 200.000. Ikut merias ibu tiriku besok seharian. Aku tawar 300.000. Aku tawar 400.000. Aku tawar 1 juta. Maaf, yang ditawarkan Nona Lin terlalu banyak. Lagi pula memang Nona Lin yang memesanku duluan, oh ya.
Lalu mengapa aku minta maaf? Aku tidak minta maaf, Nona Lin. Besok aku pasti ikut denganmu. Baik, geser kartunya. Lin Ranran, kau pura-pura banget. Apa kondisimu? Memang tidak aku ketahui. Berani menawar 1 juta. Kau pikir itu 100 rupiah bisa seenaknya? Ada orang miskin sendiri sudah biasa. Malah mengira orang lain juga miskin. Zai, jangan macam-macam lagi. Rumahmu miskin sekali. 3 kakak laki-lakimu tidak ada satupun. Untuk menikah, ibumu sendirian mengais sampah. Membesarkan kalian berempat, betapa sulitnya. Bagaimana bisa kamu begitu? Tamak akan kemewahan. Benar. Cepatlah sujud dan minta maaf pada ibu tirimu. Lalu serahkan penata gaya itu. Aku akan menganggap ini tak pernah terjadi. Dan memaafkanmu. Yang harus berlutut minta maaf adalah kalian. Buka lebar-lebar mata anjing kalian, lihat baik-baik. Anda yakin, Nyonya? Yakin mau bayar sekarang? Baik, Nyonya. Berpura-pura seperti apapun tidak akan berguna. 1 juta yuan telah masuk. Bukan apa-apa. Benar-benar berhasil. Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Lihatlah kalian yang belum pernah melihat dunia. Tunggu sampai kamu tahu kondisi keluargaku. Mata kamu pasti akan melotot. Linran, jangan terlalu sombong. Wajah jelekmu ini meskipun Sienna yang meriasmu hanya seperti mengukir di atas kotoran. Dan kamu si gendut jelek ini, pakai apapun pendek, kamu pakai apapun jelek. Tidak takut gaun pesta itu rusak? Wah, Kamu? Diam, si cemburu buta. Aku beritahu kamu. Tunggu dan lihat bagaimana anak kecil besok akan membutakan mata anjing kalian. Dan memberi kalian hadiah besar. Nyonya, saya antar Anda. Aku kesal sekali, si gendut jelek, si buruk rupa ini. Dari mana dapat uang sebanyak ini? Berani bicara seperti itu padaku? Haoran, pikirkan caranya untukku. Jangan marah, Roer. Kartu itu pasti bukan miliknya. Mungkin ditemukan di suatu tempat. Besok di pesta bulan penuh anak kita, suruh teman dekatmu yang bisa minum untuk terus menyuruhnya minum. Saat dia membuat dirinya memalukan, baru aku akan mempermalukannya di depan umum. Selamat datang di rumah Putri. Kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga. Apa yang kalian lakukan lagi? Ayo. Zairan, sekarang dipadukan dengan air ajaib kakak ketiga untuk mandi. Kamu bisa kurus, bekas luka di wajahmu juga akan terbuang. Demi Zohauran, 2 tahun menjadi gemuk dan jelek ini. Benar-benar sudah cukup. Aku ingin menjadi cantik. Aku ingin menjadi cantik. Ran, jangan takut. Kakak laki-laki ada di luar menemanimu. Kakak kedua juga ada di luar menemanimu. Dan aku juga. Ayo pergi. Ayo pergi. Kakak-kakak, apakah aku sudah menjadi cantik? Apakah semuanya sudah siap? Apakah semuanya sudah siap? Nona Lin, tenang saja. Kami sudah 20 tahun melayani pemakaman. Sangat profesional. Nona Lin, tenang saja. Memanggil arwah juga keahlian kami. Tidak akan ada kesalahan. Nona, tenang saja. Panglima muda memerintahkan. Hari ini tidak ada boleh menyentuh sehelai rambut Nona. Bagus, sayang. Aku akan memberikan hadiah besar untuk kalian. Selamat, bayi ini sangat lucu. Anak ini sangat cantik. Xiaoro, hotel ini terlalu mewah. Ini pertama kalinya aku melihat pesta bulanan yang diadakan begitu megah. Tentu saja, Haoran sangat baik kepada kami, ibu dan anak. Hah? Kenapa si babi gemuk Lin Zaizai itu tidak datang? Bukankah dia paling suka mengikuti Zhou Haoran kemana-mana?
Si jelek keluar rumah, kita harus memakluminya. Wajahnya yang berlubang-lubang itu harus dilapisi beberapa lapis tempul, baru berani keluar rumah. Benar juga, terakhir kali dia keluar rumah, membuat anak kecil menangis ketakutan. Dia berjongkok untuk menenangkannya, tapi bajunya malah sobek. Satu tangan menutup mulut, satu tangan menutupi baju. Sungguh menggelikan. Si jelek sialan ini kemarin masih begitu sombong. Hari ini wujud aslinya terlihat. Pengecut sekali. Memang benar orang kampungan yang tidak pantas tampil. Begitu ada acara besar, langsung menyembunyikan diri. Dia pasti tidak berani datang. Siapa bilang nenekmu tidak berani datang? Zhou Haoran, Zhou Yoro, Nona datang untuk memberi kalian hadiah besar. Bagaimana bisa ada wanita secantik ini? Haoran, kamu kenal dia? Bukan, aku hanya merasa matanya agak familiar. Sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. Xiaoro, siapa wanita ini? Dia tidak hanya lebih muda darimu, tapi juga lebih cantik. Dia berdiri di sana, membuatmu terlihat seperti gadis desa, Zhang Ting. Apa yang kamu katakan? Mulut sial, maaf Xiaoro, ini salah mulut sialku. Siapa kamu? Hari ini adalah pesta bulanan putraku. Sepertinya kami tidak mengundangmu. Benar? Kamu juga memeluk foto almarhum ayahku. Untuk apa? Tentu saja untuk mengadakan pemakaman ayahmu, Zhou Haoran. Ayah kandungmu sudah meninggal. Kamu masih punya pikiran untuk mengadakan pesta bulanan di sini. Ini seperti apa? Ayah kandung sudah meninggal masih mengadakan pesta bulanan. Ini tidak benar. Ini benar-benar Sungguh tidak berbak. Apa? Wanita gila ini? Apakah kamu sakit? Mengadakan pemakaman atau tidak adalah urusan keluarga Zhou. Bagaimanapun bukan giliranmu. Anak durhaka, jika kalian tidak mengadakan pemakaman ini, aku akan membantu kalian mengadakannya. Mulailah. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku! Hentikan! Lepaskan aku, kalian hentikan! Apa yang kalian lakukan? Anak durhaka, menangislah. Kamu siapa sebenarnya? Mengapa kamu melakukan ini pada kami? Aku adalah balasan untuk kalian. Semua menangislah, menangis dengan keras. Jangan kira, dengan membawa beberapa pengawal brengsek, kamu bisa berbuat semaumu. Betul, aku memang bisa berbuat semaumu. Jika kalian tidak bisa menangis, ajari mereka cara menangis. Lepaskan aku, atas dasar apa kamu melakukan seperti ini? Siapa sebenarnya kamu? Setelah selesai menangis, aku akan memberitahumu. Menangislah, aku tidak mau. Jika kamu tidak bisa menangis, aku akan memukulmu sampai kamu menangis. Lihat apakah kamu menangis atau tidak? Wah, jangan pukul lagi. Aku menangis suamiku. Mengapa kamu mati begitu tragisnya? Mengapa meninggalkan kami? Yutim piatu, melihat kami diperlakukan tidak adil. Giliranmu, kamu juga harus menangis untukku. Oh ya, sambil menangis, kamu harus mengakui ketidakpatuhanmu seperti babi dan anjing. Kamu, jangan bermimpi. Wanita, siapa sebenarnya kamu? Apa hubunganmu dengan ayahku? Jangan-jangan kalian berdua punya hubungan gelap? Cih, aku tidak punya hubungan apapun dengan ayahmu. Aku punya hubungan denganmu. Kita punya permusuhan. Aura, bukankah kamu bilang tidak mengenalnya? Aku benar-benar tidak mengenalnya. Wanita, kita tidak punya permusuhan. Mengapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Berani sekali. Katakan siapa sebenarnya kamu. Sebutkan namamu. Memberitahu kalian juga tidak ada masalah. Hanya saja aku takut jika aku mengatakannya, kalian akan ketakutan. Jangan banyak bicara. Cepat katakan. Baiklah. Angkat telinga kalian. Dengar baik-baik. Aku adalah nenek buyutmu, Lin Ranran, Lin Zaizai. Bagaimana mungkin kamu Lin Zaizai? Si jelek itu, si gendut mati. Benar, Lin Zaizai si gendut mati itu. Wajahnya seperti apa? Aku tidak tahu. Lagi pula, si gendut itu mencintaiku seperti nyawanya. Tidak mungkin memperlakukan aku seperti ini. Ya, kami semua pernah melihat Lin Zaizai si gendut mati itu. Sama sekali tidak mirip denganmu. Dulu aku terlalu bodoh, mengira toleransi bisa membalas ketulusan. Tapi tidak menyangka, beberapa orang tidak pantas disebut manusia. Baik. Aku mengerti, Lin Zairansi. Gendut mati jelek itu tidak berani datang. Jadi menyuruhmu untuk berpura-pura menjadi dia. Kamu terima pekerjaan ini. Sebelumnya kamu tidak melakukan riset latar belakang. Ya, Haoran benar. Kamu pasti Lin Zaizai. Si gendut mati itu menyuruh orang untuk mengacau acara. Tidak punya stroke otak 10 tahun. Tidak mungkin mengatakan kata-kata seperti ini. Otakmu jika tidak berguna. Bisa disumbangkan ke restoran hotpot. Jangan mempermalukan diri di sini. Kamu tidak mengaku, juga tidak berguna. Kami baru bertemu Lin Zaizai kemarin.
Walaupun kamu operasi plastik dan sedot lemak, tidak mungkin berubah total dalam semalam. Ya, Lin Ranran benar-benar. Orang jelek banyak tingkah. Bahkan menyuruh orang untuk menjijikan kami. Kalian sakit jiwa atau apa? Kenapa tidak mengerti bahasa manusia? Jangan kira kami mudah dibodohi seperti ini. Zhou Haoran, ponselmu berdering. Angkat teleponnya. Urus saja urusanmu sendiri. Aku bisa mengangkatnya sendiri. Halo, siapa ini? Zhou Haoran, si imut besar. Aku adalah nenek buyutmu, Lin Zaizai. Hah? Apakah kamu benar-benar Lin Zaizai? Tidak mungkin. Aku beritahu kamu, jangan pikir dengan membawa ponsel Lin Zaizai. Kamu bisa menipu kami. Lihat matanya, agak mirip dengan Lin Ranran. Suaranya pun mirip. Tidak mungkin. Aku beritahu kamu, di dunia ini banyak orang yang mirip. Lin Zaizai si gendut itu, walaupun dipotong setengah, tidak mungkin segini kurusnya. Pasti bukan Lin Zaizai. Ya, pasti si jelek Lin Zaizai. Sengaja memilih. Tapi dia terlalu ingin pamer, malah jadi kacau. Kamu terbongkar di depan umum. Tidak ada akal lagi, kan? Bukan, kamu berani memukulku lagi? Sekalian saja. Kalian berdua tidak punya otak maupun batasan. Benar-benar pasangan yang ditakdirkan. Kamu omong apa? Aku adalah senior Haoran. Jangan asal bicara di sini. Kalau kamu Lin Ranran, aku akan makan kotoran sambil berdiri terbalik di depan umum. Kamu memang sangat suka makan kotoran. Hari ini aku akan memuaskanmu. Buka mata kalian lebar-lebar, lihat tahi lalat ini. Tidak semua orang memilikinya, kan? Hah? Ini. Bagaimana mungkin posisi tahi lalat ini sama persis dengan si gendut Lin Zaizai? Jangan-jangan dia benar-benar Lin Zaizai? Tidak mungkin. Ini pasti kebetulan. Ini juga tidak membuktikan apa-apa. Bukti bisa dipalsukan, tapi ingatan tidak mungkin, kan? Zhou Haoran, cakaran di lehermu. Itu kamu bantu ibu tirimu menangkap kucing, diam-diam dari ayahmu. Kemudian kemarin, aku datang ke rumahmu mencarimu dan menemukanmu di kamar ibu tirimu. Sungguh tidak tahu malu. Ayahmu baru saja meninggal. Dia masih berselingkuh di sana. Sungguh keterlaluan. Ternyata dia yang membunuhnya. Kamu benar-benar Lin Ranran. Ini sungguh ajaib. Hanya dalam satu malam, wanita jelek berubah menjadi bidadari. Tubuhnya juga menjadi begitu bagus. Zhou Haoran, apakah kamu menyesal dulu memperlakukan Lin Zaizai dengan begitu kejam? Si jelek dan gendut ini ternyata berubah menjadi begitu cantik. Seandainya dulu aku memperlakukannya dengan lebih baik. Kenapa kamu bisa jadi secantik ini? Bekas luka yang jelek itu dan lemak yang menjijikan itu seharusnya melekat permanen di wajah dan tubuhmu. Zaizai tidak menyangka benar-benar kamu. Apa kamu lupa menepati janji? Mau tidak? Aku carikan yang masih hangat untukmu. Aduh, itu cuma bercanda. Kok kamu malah serius? Hari ini adalah pesta bulan penuh adikku. Sebagai kakak ipar, bagaimana bisa kamu bertingkah sembarangan? Adikmu? Zhou Haoran, aku benar-benar meremehkan kebejatanmu. Kamu bahkan bisa selingkuh dengan ibu tirimu. Kalau aku ayahmu, aku yang sudah mati pasti akan hidup kembali karena marah padamu. Apa? Yuru, kamu ternyata berselingkuh dengan Zhou Haoran? Bagaimana? Mana mungkin? Oh, tidak beres. Ya ampun, keributan apa ini? Aku dan ibu tiriku bersih. Kamu ini jangan sembarangan menuduh dan memfitnah kami di sini. Aku sembarangan menuduh? Kamu berani berbuat tapi tidak berani mengakui. Ya, untungnya aku sudah mengumpulkan bukti sebelumnya. Sekarang, aku akan membongkar kamu di depan umum, membuatmu kehilangan nama baik. Lin Ranran, kamu pikir kamu siapa? Kamu cuma orang kampungan yang datang dari gunung. Kamu pikir dengan membawa beberapa pengawal busuk bisa membuatku kehilangan nama baik? Tidak peduli siapa aku, hari ini aku bisa menghancurkanmu, menginjak-injak. Kamu. Zaizai, meskipun kamu cemburu, karena Haoran baik pada kami ibu dan anak, dan hatimu tidak seimbang. Kamu tidak bisa mengarang omongan kosong seperti ini. Jangan-jangan operasi plastikmu merusak otakmu? Diam, si gadis palsu. Aku tidak mau termakan tipuanmu. Kalau begitu, kalian semua tidak mau mengakuinya. Maka aku hanya bisa memanggil ayahmu ke sini. Hah? Anak durhaka, aku ayahmu. Cepat berlutut. Apa ini? Kakek Zhou hidup kembali. Tidak mungkin. Mana ada orang hidup kembali? Ini pasti palsu. Palsu? Kalau begitu coba rasakan tangan ayahmu ini palsu atau tidak. Anak durhaka, kau membuat ayahmu mati kesal. Bahkan tidak mengadakan pemakaman untukku kalau bukan karena menantuku. Mengadakan pemakaman, aku di bawah sana.
akan ditertawakan orang, sekarang kau masih menyusahkan menantuku sekarang. Aku akan mengajarimu cara menjadi manusia. Hauran tidak kuat lagi. Lepaskan dia. Bagus, dia tidak kuat lagi. Sekarang giliranmu. Kamu si manis, kalau bukan karena aku melihat langsung. Kau berselingkuh dengan anak durhaka ini. Bagaimana mungkin aku mati kesal karena kalian? Kau mengada-ada. Aku tidak. Astaga, Zhou Haoran ternyata berselingkuh dengan ibu tirinya dan membuat ayah kandungnya mati kesal. Ini sangat mengejutkan. Omong kosong. Ayahku meninggal karena serangan jantung. Jangan fitnah kami. Anak durhaka masih menggonggong di sini. Aku mati kesal karena dua binatang seperti kalian. Buktinya mana? Berani tunjukkan buktinya. Kalau tidak bisa menunjukkan bukti, hati-hati aku laporkan kalian. Langsung ku masukkan ke kantor polisi. Jangan buru-buru. Buktinya banyak. Kita lihat satu persatu. Ini laporan otopsi ayahmu. Laporan menunjukkan penyebabnya adalah karena mengalami rangsangan mental yang hebat, langsung memicu serangan jantung akut. Meninggal dunia di tempat. Laporan ini pasti palsu. Kamu berani membawa laporan palsu seperti ini untuk menuduhku? Benar, ini sungguh fitnah. Kamu ini orangnya. Pikiranmu terlalu kotor. Suamiku semasa hidupnya begitu baik padaku. Bagaimana mungkin aku mengkhianatinya? Karena kamu tidak tahan kesepian, seperti serigala lapar. Dan kamu, Zhou Haoran, kamu benar-benar kelaparan. Kalian berdua tidak tahu malu sama sekali, tetapi kalian tidak menyangka Pak Zhou yang sedang dinas luar kota ternyata pulang lebih awal. Hal ini menyebabkan Pak Zhou, yang memang jantungnya tidak baik, tiba-tiba meninggal. Tetapi semua ini kebetulan terekam oleh rekaman pena yang selalu dibawanya. Kalian sedang apa? Ayah, kenapa kamu sudah pulang? Kalian berdua berani-beraninya memanfaatkan ketidakhadiranku melakukan hal seperti ini. Aku pukul kalian. Kamu tua bangka berani memukulku. Kamu sendiri tidak mampu. Masa aku tidak boleh mencari hiburan sendiri? Benar, Ayah. Kamu tidak bisa memuaskan ibu muda. Dan sebagai anak, aku gantikanmu. Kenapa? Kalian dasar. Ayah. Tidak bernafas. Cepat matikan itu. Bagaimana, Zhou Haoran? Bukti ini masih memuaskan. Ini bukan kata-kataku. Ini sama sekali bukan suaraku. Ini hasil sintesis. Sekarang suara sintetis AI sangat nyata. Siapa tahu apa yang kau gunakan untuk menyusunnya? Ya, atas dasar apa kau mengira ini suara kami, kau? Jangan memfitnah kami. Kamu si imut, buktinya sudah jelas di depan mata. Masih berani membantah. Seharusnya aku sudah menghajar mati kamu sejak kecil saat kamu mengintip nenek-nenek mandi. Kamu? Bagaimana kamu bisa tahu kamu? Karena aku adalah ayahmu. Selain ayahku, tidak ada yang tahu hal ini. Jangan-jangan dia benar-benar ayah. Aku salah. Aku tidak berani lagi. Zhou Haoran, wajahmu sudah babak belur kan? Ayahmu punya anak yang berbakati seperti kamu. Pantas saja sampai mati-matinya. Tidak bisa menahan amarah. Kalau kamu tidak bertobat, hati-hati ayahmu membawamu pergi. Sayang, aku salah. Aku tidak berani lagi. Kumohon lepaskan aku, kumohon. Ayah, aku salah. Aku juga tidak berani lagi. Semua salah dia. Dia yang menggoda aku. Bagaimana kalau bawa dia untuk melayanimu? Kamu? Aduh, benar-benar memalukan. Kalau aku, lebih baik membenturkan kepala sampai mati. Cukup, kalian berakting memang sangat profesional. Terima kasih pujian Nona. Lain kali, kalau ada pekerjaan seperti ini, ingat cari kami ya. Baik. Saudara-saudara, mainkan lagi satu lagu untuk almarhum Tuan Zhou. Kamu perempuan. Kamu berani mempermainkanku. Kamu bajingan brengsek.
Nona mempermainkanmu kenapa? Apalagi kamu yang membuat ayahmu mati marah. Tidur dengan ibu tiri. Mana yang tidak benar? Tadi menangisnya bagus, lanjutkan. Nona masih harus pergi menikah. Tidak akan main dengan kalian lagi. Oh ya, ini. Barang-barang yang mengganggu pandangan ini, hancurkan semuanya. Baik, Nona besar. Hari ini Nona mendapat 2 kebahagiaan sekaligus. Semua dapat hadiah. Ayo kita pergi. Menikah? Bukankah dia akan menikah denganku? Kamu, berhenti. Haoran, Ana. Benar. Lin Ranran. Kamu menghinaku seperti ini. Masih ingin menikah denganku? Ku beritahu kamu, bermimpi. Sekalipun kamu sekarang jadi cantik. Lalu bagaimana? Aku juga tidak akan menikahi perempuan berhati jahat seperti kamu. Apa kamu baru saja dipukul sampai jadi bodoh? Belum paham situasinya? Nona tidak mau kamu lagi. Jangan keras kepala lagi. Siapa yang tidak tahu? Kamu mencintaiku seperti nyawa. Setiap hari mengikutiku dengan memalukan. Kamu ingin menikah denganku. Bermimpi sampai gila, kan? Haoran. Pria yang tidak mencintai diri sendiri. Seperti sawi busuk. Kamu sekarang bahkan tidak pantas menjilat sepatuku. Hanya dia yang menganggapmu berharga. Kamu selain punya wajah cantik, masih punya apa lagi? Kamu orang kampung dari gunung. Masih ingin meraih yang tinggi? Jangan kau khawatirkan. Karena sekarang aku sudah menemukan orang yang jauh lebih hebat darimu dalam segala hal. Dan hatinya hanya untukku. Kau masih berpura-pura? Aku mohon, sadarlah. Akulah yang meninggalkanmu. Kau tidak mau. Aku yang mau. Putra tertua keluarga Li, keluarga terkaya di Haicheng, Li Yanzu, datang untuk melamar Nona Lin Zai Zai. Apa? Keluarga Li? Keluarga terkaya nomor 1? Kakak, ini untukmu. Astaga, aku sudah kurus begini. Kamu masih bisa mengenaliku? Tentu saja. Tidak peduli kakak berubah menjadi apapun. Di hatiku, kakak tetap yang tercantik. Mulut manis, kamu datang tepat waktu, beritahu mereka. Tujuanmu datang ke sini untuk apa? Tentu saja aku datang untuk mempersunting kakak. Aku sudah tidak sabar. Sekarang juga ingin membawa kakak pulang. Lamaran. Wah. Kakak, ini adalah cincin giok yang melambangkan kekuasaan tertinggi keluarga Li. Mulai sekarang, seluruh keluarga Li akan menuruti perintahmu. Aku menjadikan seluruh keluarga Li sebagai mas kawin untuk mempersuntingmu menjadi istriku, kakak. Apakah kamu bersedia? Aku? Ya ampun, keluarga Li. Itu kan keluarga super kaya. Benar-benar berhasil dia raih. Kalau kamu begitu tulus, aku bersedia. Bagus sekali, kakak. Lin Zai Zai, sudah cukup. Kamu bahkan menyewa pria tampan untuk berakting bersamamu. Kamu tidak sadar kondisi keluargamu seperti apa. Ayah yang pengecut, ibu pemulung. Ditambah 3 kakak lelaki miskin, sekeluarga sampah. Mana mungkin kamu kenal orang kaya? Li Ningzai, kamu benar-benar sok menyewa muda pria sudah keterlaluan. Berani pula mengaku sebagai grup Li. Benar, putra keluarga Li itu tampan dan kaya. Mana mungkin tertarik padanya? Kakak, apa yang mereka gonggong itu? Kamu hanyalah seorang gigolo yang hidup dari wanita. Siapa yang tidak tahu, putra mahkota grup Li adalah seorang anti pernikahan. Tidak pernah ada wanita di sisinya. Bagaimana mungkin dia mau mengambil sepatu usang yang sudah kubuang? Kamu berani memukulku? Jaga mulutmu. Jika kamu berani lagi berkata kasar kepada kakak, aku tidak akan segan-segan padamu. Aku tidak salah bicara. Kalau kamu benar-benar putra mahkota grup Li, bagaimana mungkin tertarik pada orang kampung dari gunung? Itu pun bekas pacarku yang sudah kubuang. Orang miskin cocok dengan orang miskin, pasangan sempurna. Kalian para orang kampung ini mungkin bahkan tidak tahu seperti apa rupa putra mahkota keluarga Li. Hah? Begitu yakinnya? Jangan-jangan kamu kenal putra mahkota grup Li? Aku? Ibuku. Oh ya, Ting Ting, bukankah kamu kerja di grup Li? Coba lihat, apakah dia benar-benar putra mahkota? Aku hanya seorang pembeli kecil di anak perusahaan. Grup Li, mana mungkin pernah bertemu putra mahkota? Zhang Ting, cepat ungkap kebohongannya. Sekilas aku tahu dia orang miskin. Sudahlah, lihat penampilannya pasti bukan. Kamu adalah karyawan grup Li? Benar, aku tidak pernah melihatmu di grup Li. Juga tidak pernah dengar putra mahkota kami akan menikah. Kamu pasti palsu. Sudah kuduga. Sekarang cepat berlutut. Dan sujud minta maaf pada kami, kalau tidak aku biarkan kamu menanggung akibatnya.
Kamu dari departemen mana di grup Lee? Kamu malah mengaturku. Apa? Kan aku berkata jujur. Lalu mau balas dendam, jangan berpura-pura lagi. Cepat berlutut dan akui saja. Coba periksa, apakah ada orang seperti itu di Lee Group? Ternyata memang penipu. Aku sudah bilang, putra mahkota. Mana mungkin tertarik pada barang seperti ini? Bos Lee. Zhang Ting, 30 tahun. Bekerja di anak perusahaan. Lee Group sebagai pembeli. Bagaimana kamu tahu? Mulai sekarang, kamu dipecat. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai pangeran. Kamu bilang pecat, ya langsung pecat. Lucu sekali, sampai sekarang masih berpura-pura. Belum minum arak, sudah mabuk begini. Ayo, aku akan membuatmu sadar. Cari mati! Pinjam sebentar. Kakak, ikut aku. Apa maksudnya ini? Bukan! Kalian mau apa? Kurasa yang perlu sadar adalah kamu. Ayo, tahan dia untukku. Lepaskan aku! Lepaskan! Hentikan! Lepaskan! Hentikan! Siapapun yang berani menyakiti istriku lagi akan bernasib sama seperti botol ini. Hauran, kamu tidak apa-apa? Kamu siapa sih? Kamu cuma orang miskin yang disewa oleh untuk akting. Kamu berani memperlakukanku seperti ini, Zairan. Pria berkualitas sepertiku sudah jarang. Sekarang berlutut dan minta padaku yang baik. Mungkin aku masih bisa mengizinkanmu menjadi anjing penjaga di rumah kami. Kamu gila ya? Mataku tidak buta. Sekarang hatiku hanya untuk satu orang. Dia bernama Lian Zhou. Kakak, hatiku juga hanya untukmu. Aku cinta kamu, selamanya hanya mencintaimu. Aku juga akan selalu mencintaimu. Bisakah kamu berhenti berakting? Bukankah tadi ada yang membual mengatakan akan memecat Zhang Ting? Zhang Ting, apakah kamu dipecat? Tidak. Jika kamu bisa memecatku, aku akan berlutut dan menusuk mataku sendiri. Baik, mari kita lihat nanti. Kamu dipecat! Apa? Aku dipecat oleh perusahaan. Aku baru saja dipecat oleh perusahaan. Kenapa bisa begini? Jangan-jangan kamu benar-benar putra mahkota grup Lee? Apa yang kamu bicarakan? Mana mungkin? Aku tidak percaya putra mahkota akan menyukai Lin Zai si kampungan ini. Kalau begitu bagaimana penjelasannya? Mengapa perusahaan memecatku? Kerjamu sendiri tidak baik, salahkan aku. Kamu... Ting 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 ting, mungkin ada masalah dalam pekerjaanmu. Ini hanya kebetulan. Omong kosong, ini salahmu, kalau bukan kamu. Bagaimana aku bisa dipecat perusahaan? Aku benar-benar celaka karena kamu. Apa hubungannya denganku? Kamu sendiri yang bilang, dia bukan putra mahkota. Sekarang, kamu justru menyalahkanku. Putra mahkota, tolong jangan pecat aku. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Aku tidak mengenali Anda, tidak menyadari siapa Anda. Jika dia bukan putra mahkota grup Lee, apakah kami pantas diperlakukan buruk olehmu? Zai, bukan begitu. Semua ini mereka yang menindasmu. Tidak ada hubungannya denganku. Tolonglah aku, mohon ampun. Siapa suruh? Aku tidak akan membantu orang yang menindasku. Bawa wanita ini keluar. Tepati janjinya, agar dia tidak buta lagi dan menyakiti istriku lagi. Maka, tidak. Tidak, jangan. Mohon pangeran lepaskan saya. Bawa pergi. Hauran, benarkah dia seorang pangeran? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Oh, apakah kamu lupa? Siapa orang besar di belakang saya? Saya beritahu kamu. Saya juga punya pelindung. Orang besar itu selalu menghargai saya. Dengan dukungannya, penghinaan yang saya terima hari ini, saya pasti akan membalasnya 100 kali lipat, 1000 kali lipat kepada kalian. Bahkan jika di belakangmu ada Kaisar Langit,
Saya tidak akan mengizinkan siapapun menyakiti istri saya. Kamu masih keras kepala. Orang besar yang saya maksud adalah Ketua Kamar Dagang Global. Setelah dia tahu, kalian semua pasti mati. Apa? Ketua Kamar Dagang? Benar. Kalau bukan karena dukungan ketua selama bertahun-tahun ini, keluarga Zhou kami tidak akan mencapai posisi hari ini. Tidak hanya itu, ketua juga setuju keluarga Zhou kami memasuki kawasan bisnis teratas. Keluarga Zhou kami segera akan melesat tinggi, menjadi orang terkaya baru di Haicheng. Hauran, apakah yang kamu katakan semuanya benar? Tentu saja benar. Ketua ingin siapa menjadi orang terkaya, dialah yang akan menjadi orang terkaya. Astaga, Tuan Zhou, kamu ternyata mengenal ketua. Anehnya, aku sama sekali tidak mengenal ketua, dan tidak tahu mengapa dia begitu membantu keluarga Zhou. Aku tentu saja mengenalnya. Ketua hari ini bahkan mengajakku ke markas World Business Alliance untuk menandatangani kontrak. Lin Zaizai, Lian Zhou, aku menasihati kalian berdua sekarang untuk berlutut dan meminta maaf kepadaku. Kalau tidak, setelah aku bertemu ketua, aku pasti akan membuat kalian mati dengan sangat menyedihkan. Kakak tenang. Apapun yang terjadi, aku akan melindungimu. Aku percaya padamu. Bukan, Lian Zhou. Apakah kamu sakit jiwa? Sudah sampai saat ini, kamu masih mau membela orang kampung ini, menyinggung aku dan ketua. Tidakkah kamu takut menggadaikan seluruh grup Li? Apapun identitasnya, aku rela mengorbankan segalanya untuknya. Bahkan menggadaikan seluruh grup Li. Percayalah, aku jamin ketua pasti tidak akan. Karena yang menyulitkanmu, ketua adalah ibuku. Kamu bilang, bos besar yang menguasai bisnis global dan kekayaannya melampaui negara adalah ibumu. Oh, Lin Zaizai, kamu sudah gila. Kalau ketua kamar dagang adalah ibumu, maka aku adalah Dewi Wangmu. Benar, siapa yang tidak tahu? Ibumu hanyalah pemulung busuk. Mari aku tanya semua orang, kalian percaya ibunya adalah bos besar atau percaya aku adalah Kaisar Qin Shi Huang? Lucu sekali. Hormat kepada Kaisar Qin Shi Huang. Tidak ada yang bodoh. Lihat siapa yang percaya kebohonganmu. Aku percaya. Lian Zhou, kamu percaya padaku? Apapun yang kakak katakan, aku akan percaya. Terima kasih. Lalu, ada hadiahnya, tidak? Lin Ranzai, kamu selesai. Kamu memalsukan diri sebagai putri bos besar. Itu jalan menuju kematian. Dan kamu juga. Karena kamu bersikeras melindungi wanita ini, maka matilah bersamanya. Badut kecil. Kakak, cukup pakai cincin ibu jari ini. Kamu bisa menggunakan hak kepala keluarga Li. Keluarga Li yang sudah kaya raya selama ratusan tahun. Bagaimana bisa takut pada seorang orang kaya baru? Bagus sekali. Setelah bertahun-tahun menyembunyikan identitas, akhirnya aku bertemu orang yang benar-benar mencintaiku dan melindungiku. Lian Zhou, aku pasti akan memberimu yang terbaik di dunia ini. Karena kamu layak mendapatkannya. Tuan muda ini benar-benar mengalahkan seluruh perusahaan Li dengan sukarela. Lin Ranran, dia benar-benar naik daun. Itu benar-benar mengubah nasib. Baiklah, karena kalian berdua tidak akan menyerah sebelum melihat peti mati, sekarang aku akan melaporkan ini kepada ketua. Setelah aku menandatangani kontrak dan masuki kawasan bisnis papan atas, kalian berdua bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menjilat sepatuku. Hauran, bagus sekali. Hari-hari indah kita akan segera tiba. Saat ini, ibuku seharusnya masih di kamar dagang. Kebetulan aku bisa membawa Lian Zhou untuk menemui ibuku. Sekarang kalian takut, sudah terlambat. Kalian berdua bisa menunggu mati bersama. Apa yang harus kutakutkan? Kebetulan sekali, kami juga akan pergi ke markas kamar dagang. Tetapi, yang mati pasti bukan kami, melainkan kamu. Benet atau maut, aku harap kamu nanti saat sampai di markas kamar dagang masih bisa begitu sombong. Ayo pergi. Apakah kamu bersedia pergi bersamaku untuk menemui ibuku? Tentu, sangat terhormat. Berhenti. Kalian ini mau apa? Beraninya, Kak Haris bertanya pada kalian. Kak Haris, itu aku. Kita pernah bertemu. Oh, aku ingat kamu. Komandan muda pernah berpesan untuk menjagamu. Ada yang bisa kubantu? Kebetulan aku ada hal yang ingin dilaporkan kepada ketua. Mereka berdua ini tidak menghormati ketua. Terutama dia berani berpura-pura sebagai putri ketua. Kamu? Berani sekali kamu memalsukan identitas putri ketua. Cari mati. Kakak harimau, dialah. Dia mengandalkan dukungan keluarga Li. Dia bertindak sewenang-wenang. Cepat atasi dia. Kamu mengajari aku cara bertindak? Tidak berani.
Wah, nona kecil, wajahmu lumayan cantik. Kamu tipeku, kalau mau ikut aku. Masalah ini akan kubantu selesaikan. Siapa yang berani memberimu keberanian? Berani menggoda sampai ke kepalaku? Benar-benar mengira diri sebagai nona besar. Siapa yang tidak tahu? Adik perempuan panglima muda kita. Tidak hanya wajahnya ada bekas luka, tapi juga beratnya 100 kg. Biasanya tidak mau keluar rumah. Wajahmu halus mulus. Pinggangmu juga ramping. Mana mungkin kamu nona besar? Kakak, kakimu sakit tidak? Orang sampah seperti ini. Serahkan saja padaku untuk menanganinya. Tidak apa-apa. Aku bisa menanganinya. Sekarang sudah bersih. Kamu, perempuan brengsek, berani memukulku. Kakak harimau, hati-hati, dia orang gila. Lihat, dia baru saja memukulku. Wajahku masih bengkak. Kenapa tidak bilang dari tadi? Maaf, kakak harimau. Cukup berani ya, perempuan brengsek. Aku khusus memukul orang seperti kalian. Oh. Mulutmu tajam sekali. Tunggu saja, aku akan mencabut semua gigimu. Lihat saja kamu masih bisa ngomong apa? Selama aku ada, tidak ada yang boleh mengganggu istriku. Kamu siapa lagi? Aku adalah putra mahkota keluarga Li dari Haicheng, Li Yanzhou. Oh, siapa rupanya? Keluarga Li itu apa? Berani sekali. Berani menyinggung istana kaisar dan kamar dagang. Aku tidak tahu kapan istana kaisar dan kamar dagang bisa diputuskan oleh orang kecil seperti kamu. Kamu? Baiklah, aku akan menghabisi keluarga Li dulu, baru kamu. Perintah komandan muda. Keluarga Li sangat berani membiarkan putri palsu ketua mengacau di markas kamar dagang. Mulai sekarang, hentikan semua bisnis keluarga Li di kamar dagang. Blokir total keluarga Li. Halo, Ibu. Nak, bisnis keluarga kita yang terkait dengan kamar dagang. Kok semuanya dihentikan? Ada apa ini? Ibu, untuk melindungi menantumu. Bahkan jika keluarga kita bangkrut, itu sepadan. Ibu tidak akan menyalahkanku, kan? Tidak apa-apa, nak. Ibu mendukung semua keputusanmu. Bagaimana? Si cantik, setelah menghabisi dia, sekarang giliranmu. Kamu. Orang seperti kamu. Memukulmu saja aku jijik, tanganku kotor. Kamu cuma anjing peliharaan kakak keduaku. Berani-beraninya menggonggong kemajikan. Kalau begitu, tidak perlu lagi dipertahankan. Serang dia bersama-sama hari ini. Aku akan mengajar perempuan sialan ini pelajaran. Hentikan. Siapa yang berani membuat keributan di kamar dagang? Ibu. Sayang, kenapa kamu datang ke kamar dagang? Dialah yang mengganggu putrimu. Baru saja juga mengganggu menantumu. Dia bahkan berani meminjam nama kakak kedua, ingin memblokir keluarga menantumu. Apa? Ada hal seperti ini? Siapa yang berani memberimu nyali? Berani mengganggu putri dan menantuku? Cepat berlutut. Kamu siapa lagi? Buta matamu. Ini adalah ketua. Apa? Ketua? Kak harimau, jangan sampai kamu tertipu oleh mereka. Wanita ini aku kenal. Dia dulu adalah ibu mertuaku. Keadaan keluarganya paling aku pahami. Keluarga miskin yang melarat. Bagaimana mungkin dia adalah ketua? Benarkah? Aku jamin 100% benar. Kak Harimau, aku bisa membuktikannya. Wanita ini hanyalah seorang penipu. Meskipun kamu berpakaian rapi, lalu apa? Tetap tidak bisa menutupi bau kemiskinan yang ada di dalam tulangmu. Wanita tua brengsek, berani menipu sebagai ketua. Kebetulan, sekalian menghabisi kalian semua. Dikirim ke hadapan Panglima Muda untuk minta pahala. Aku minta pahala nenekmu, benda tak bermak. Sungguh tak termaafkan. Hari ini aku akan membuatmu merasakan apa itu hidup lebih susah daripada mati. Kamu tahu siapa aku? Aku adalah bawahan Panglima Muda, Jenderal Harimau yang gagah perkasa. Kamu seorang wanita gila pemulung, berani memukulku. Hah, kau hanyalah anjing di bawah kaki anakku? Hari ini aku akan mendidikmu dengan baik untuk anakku. Anjing yang tidak tahu diri ini. Pukul anjing pun harus lihat siapa tuannya. Sepertinya kau sudah memakan hati beruang dan empedu macan tutul. Berani memukulku. Baiklah, kalian tunggu saja. Aku akan segera menelepon Komandan Muda. Komandan Muda? Anjing Anda. Ah, bukan. Ada orang yang membuat keributan di kamar dagang. Anda cepat datang. Apa? Aku segera ke sana. Baik, Komandan Muda. Aku menunggu Anda di sini. Komandan Muda akan segera datang. Tunggu sampai dia tiba.
Aku akan menguliti dan mencabik-cabik kalian satu persatu, menginjak kalian sampai tulang belulang pun tak bersisa. Kakak, harimau hebat. Kakak harimau, perkasa. Sekarang kalian berlutut dan bersujud kepadaku. Memohon ampun dengan baik. Mungkin aku masih bisa membuat kalian mati tidak terlalu buruk. Mimpi di siang bolong, orang-orang. Pukul dia habis-habisan, buat dia sadar. Kau cari mati. Komandan muda akan segera datang. Lin Ranran, kau begitu saja membiarkan ibumu menganiaya orang komandan muda istana kaisar. Tunggu sampai dia datang. Kalian semua pasti mati. Kalau tidak mengerti perkataan orang, diam saja. Jangan mempermalukan diri di sini. Datangnya tepat waktu. Aku ingin lihat, beranikah dia menyentuhku sedikit pun. Hauran, ada apa dengan keluarga ini? Kenapa seluruh keluarganya gila? Untung kita tidak ada hubungan dengan mereka. Kalau tidak, kita akan seperti Lianzhou, terjerumus oleh mereka. Benar, Lianzhou itu kasihan. Meninggalkan status pangeran yang baik, malah mempertaruhkan nyawanya demi keluarga gila itu. Sayang, ini calon menantu baru yang kau cari untuk ibu? Iya, Bu. Saya adalah menantu baru ibu. Kau juga dengar apa kata mereka? Komandan muda akan segera tiba. Kalau kau menyesal menikahi sayangku, pergilah sekarang. Bu, saya tidak menyesal. Zaizai adalah istriku. Apapun yang harus dikorbankan, aku akan melindunginya. Meskipun harus kehilangan segalanya dari keluarga Li, bahkan nyawa. Bu, asalkan bisa melindungi Zaizai, aku rela mengorbankan segalanya, termasuk nyawaku sendiri. Lianzhou, kau... Baik, menantu laki-laki ini aku terima. Suami yang dicari anakku kali ini bagus, ibu sangat puas. Tidak seperti beberapa bajingan busuk itu buta mata. Ibu terkadang, mata buta sekali saja sudah cukup. Tidak mungkin setiap bajingan harus aku alami, kan? Beberapa orang memang tidak punya keberuntungan. Padahal tinggal selangkah lagi bisa naik ke langit. Malah mau menendang sendiri tangga naik ke langitnya. Kalau sudah begini, yang menunggu mereka hanyalah neraka yang abadi. Tangga naik ke langit, keluargamu miskin sampai tangga pun tidak punya. Sudah mau mati, masih berkhayal siang bolong. Kurasa kau lebih baik. Khawatirkan dulu. Nyawa anjingmu sendiri, panglima muda istana kaisar yang kukenal, bukanlah orang yang tidak bisa membedakan benar salah. Kau kenal kakak keduaku? Ada sedikit pergaulan, tapi tidak terlalu akrab. Terutama dia selalu... Selalu apa? Dia mengganggumu. Bukan, dia selalu ingin memperkenalkan adik perempuannya padaku. Adik perempuan? Bukankah itu aku? Aduh, ini memang jodoh kalian berdua. Ditakdirkan kalian berdua memang pasangan yang serasi. Kau masih tertawa? Pura-pura apa? Tunggu panglima muda datang. Lihat, kalian masih bisa tertawa atau tidak? Siapa yang berani membuat keributan di ruang perhimpunan dagang? Hauran, komandan muda ini kenapa mirip sekali dengan kakak kedua Lin Ranran? Tidak mungkin. Kita hanya pernah melihat kakak kedua Lin Zaizai dari jauh sekali. Pasti kamu salah lihat. Komandan muda, Anda akhirnya datang. Kedua wanita gila ini tidak hanya memukul saya sampai begini. Salah satu berpura-pura menjadi ketua, yang satu lagi berpura-pura putri ketua. Mereka membuat keributan di kamar dagang. Anda harus membela saya. Ibu, adik. Komandan muda, apakah Anda salah panggil? Apakah kamu lucu? Mana mungkin saya tidak mengenal ibu kandung dan adik kandung sendiri. Komandan muda, saya salah. Saya tidak bisa membedakan yang penting. Mereka berdua lah yang memfitnah ketua dan putri tertinggi adalah palsu. Saya juga tertipu. Apa? Lin Zaizai benar-benar putri ketua? Sudah dari tadi kami katakan, tapi kalian tidak mengerti bahasa manusia. Sekarang seharusnya percaya, kan? Ibu, Zaizai,
kalian baik-baik saja. Ini salahku. Aku tidak bisa mengawasi orang-orang dengan baik. Kakak kedua, aku baik-baik saja. Li Yanzhou, kenapa kau di sini? Anakku, tangani dulu anjing yang menggigit majikan ini. Yang lain kita bicarakan nanti. Seorang, bawa orang yang tidak tahu diri ini. Terhenti ke bawah. Buang ke penjara bawah tanah untuk dimakan ular. Baik. Komandan muda, aku salah. Komandan muda, aku salah. Jangan bersembunyi di sini seperti jamur. Tadi kan sangat sombong, sayang. Sekarang tinggal mereka, katakan bagaimana kita menghadapi mereka. Zai, aku salah. Maafkan aku sekali ini. Aku yang sudah dibutakan oleh minyak babi. Beri aku satu kesempatan untuk memulai kembali. Aku pasti akan setia padamu. Setia? Zhou Haoran, apa kau punya hati? Ada Zai. Aku bisa buktikan padamu. Haoran, bagaimana denganku? Apa yang harus kulakukan? Bagaimana dengan anak kita? Pergi kau. Kalau bukan karena kau dan seksi menggodaiku, bagaimana mungkin aku berguling-guling bersamamu? Zhou Haoran, apakah kau masih laki-laki? Saat kau menikmatinya dulu, kenapa tidak bilang? Sekarang ada masalah, semua kau lempar ke aku. Tidak mungkin. Omong kosong. Kalau bukan karena kau si perusak ini, aku sudah lama jadi menantu ketua. Cukup, kalian berdua, jangan saling serang lagi. Satu persatu, hari ini kita selesaikan sampai tuntas. Zai, lihatlah masa lalu kita. Dan masa yang indah, pasti kau sangat mencintaiku. Benar kan? Kita mulai lagi ya, Kak? Indah, kau terlalu banyak berpikir. Yang kau bawa hanya jijik dan kesakitan. Penghinaanmu berulang kali. Membuatku merasa seperti orang yang buruk. Tapi sekarang, aku bertemu seseorang yang sangat mencintaiku. Kasih sayangnya membuatku merasa layak. Dengarkan. Harus tinggal di tempat yang seharusnya. Keluarga Zhou akan segera bangkrut. Aku akan membuatmu terlunta di jalanan, berebut makanan dengan anjing. Apa? Aku seharusnya menjadi orang terhormat. Berdasarkan apa kau memperlakukan aku seperti ini, Ibu? Yang terhormat ketua. Bukankah sebelumnya Anda setuju keluarga Zhou masuk ke kawasan bisnis papan atas? Pasti Anda mengagumi aku. Benar kan? Hei, aku mengagumi apa sih? Awalnya karena anakku yang baik. Aku ingin mempromosikanmu. Ternyata kamu benar-benar lumpur tak bisa dibentuk. Bagus. Aku akan membiarkanmu melihat apa yang sebenarnya kamu lewatkan. Ketua, semua yang Anda perintahkan sudah siap. Baik. Yanzhou, pertama kali bertemu, Ibu menyiapkan hadiah kecil untukmu. Villa Guanlan di lereng gunung ini dikelilingi gunung dan air. Dilengkapi helipad pribadi dan lapangan berkuda. Kalian berdua bisa tinggal di sini, tenang dan nyaman. Dan juga Bugatti Black Blood edisi terbatas global ini. Untuk kalian gunakan bepergian, terimalah. Ibu, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Ini hadiah perkenalan dari Ibu untuk menantunya. Kalau kamu tidak menerimanya, Ibu tidak akan mengakui kamu lagi. Terimalah. Baik, Ibu. Kalau begitu, aku terima. Tidak, semua ini seharusnya milikku. Milikku. Semua karena Zhou Yuro itu. Kalau tidak, aku tidak mungkin kehilangan semua ini. Salah sendiri, Zhou Haoran. Kamu memang pria. Salah sendiri. Kamu tidak mendapatkan apa? Bukan hanya ini. Yang paling penting, kamu kehilangan sebuah hati yang tulus. Kamu menginjak-injak hati anakku yang baik. Pantas kamu masuk neraka. Tidak. Kalian tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Komandan, tolong selamatkan aku. Aku tahu dulu. Kamu selalu mengirim orang untuk melindungiku. Lindungi aku sekali lagi. Pergi. Aku hanya melindungimu karena adikku. Sampah sepertimu tidak pantas mendapatkan perhatian. Semua orang lakukan seperti yang dikatakan adikku. Buang dia ke sarang anjing di pinggiran kota. Buat dia hidup lebih buruk dari binatang seumur hidupnya. Tidak. Aku tidak mau pergi. Kalian tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Aku tidak mau. Zairan, aku bukan manusia. Aku bukan manusia. Aku mohon padamu. Maafkan nyawaku ini. Aku tidak akan berani lagi. Anggap saja aku seperti kentut. Lepaskan saja. Kamu jelas-jelas tahu aku menjadi seperti itu. Karena Zhou Haoran. Tapi kamu tetap memanggilku jelek, gendut. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku benar-benar tidak akan berani lagi. Bukan karena kamu tahu salah, tapi karena kamu takut. Sampai saat ini, kita tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Semua orang, usir dia keluar. Jangan pernah muncul lagi di wilayah keluargaku. Lepaskan aku. Akhirnya selesai juga mengurus serangga menjijikan ini. Mulutku kering, sayang, Yanzhou. Ayo, pergi ke kantorku untuk minum teh. Yanzhou, tenang saja. Aku sudah memberitahu semua orang. Semua bisnis kamar dagang dan keluarga Li berjalan normal. Keluargamu tidak akan ada masalah. Terima kasih, Bu. Bu, Li Yanzhou siapa yang kamu panggil ibu? Kenapa kamu sembarangan memanggil ibu?
Kenapa kamu memukulku? Bocah nakal, matamu buta ya? Sekarang Yanjo adalah menantuku. Kalau tidak memanggilku ibu, apakah harus memanggilmu ibu? Apa? Tadi kalian bukan sedang berakting. Lianjo, kapan kamu mencuri adikku? Kakak kedua, jangan menyalahkannya di sini. Adik, apakah kamu tidak mencintai kakak kedua lagi? Lianjo, apa yang kamu berikan kepada adikku? Ramuan ajaib apa? Dulu aku yang berusaha keras memperkenalkan adikku padamu. Kamu selalu mencari alasan untuk menolak. Sekarang diam-diam, kamu mencuri adikku. Kakak kedua, sebelumnya kamu tidak bilang Zai adalah adikmu. Kalau saja aku tahu lebih awal, pasti aku sudah menikahinya lebih awal. Kamu, apa yang kau lakukan? Sekarang juga tidak terlambat. Semuanya adalah pengaturan terbaik. Lepaskan tanganku. Ingin menikahi adikku tidak semudah itu. Aku sudah menerima lamaran Yanzo. Kamu tidak perlu khawatir lagi. Apa? Bu, kenapa pukul aku lagi? Kamu yang jomblo ini jangan banyak urus. Cepat cari menantu untukku. Berani bicara soal Yanjo. Minggu lalu aku terkejan buta untukmu. Kenapa tidak pergi? Tidak dengar, ibu cerewet, tidak dengar. Kalian bertiga ini jomblo semua. Aku malu keluar rumah. Kamu dengar atau tidak? Adikmu mau menikah. Kamu yang jomblo ini tidak malu? Bu, jangan buru-buru ke kakak kedua. Selesaikan dulu. Oh, urusan kakak pertama. Tunggu kakak pertama menikah. Kakak kedua pasti ikut menikah. Benar, Bu. Benar. Adik bilang benar. Sudahlah. Kalau ada setengahnya pengertian seperti anak kesayanganku. Kamu ini. Menantu jangan takut. Ibu datang menyelamatkanmu. Bu, kenapa ibu datang? Menantu jangan takut. Ibu akan membelahmu. Siapapun tidak boleh mengganggu kami. Menantu keluarga Lee. Bu, Anda salah paham. Mereka adalah... Anda pasti ketua. Waktu terbatas. Hanya ini yang saya siapkan. Asalkan Anda tidak mengganggu menantu kami. Semua ini bisa saya sumbangkan ke asosiasi. Oh? Dengan sepenuh hati? Tentu saja, demi menantu saya. Bahkan jika harus menghabiskan seluruh harta keluarga Lee, saya rela. Mari. Ini adalah gelang giok pusaka keluarga Lee. Pakailah ini. Mulai hari ini, Anda adalah nyonya muda keluarga Lee yang sah. Seluruh keluarga Lee akan mendengarkan Anda. Bu, ini terlalu berharga. Tidak, ini pantas untuk menantu saya. Baik. Terima kasih, Bu. Tapi sepertinya Anda salah paham. Ketua tidak menyulitkan saya. Karena ketua adalah ibu saya. Ini kakak kedua saya. Apa? Halo, Pipi. Saya kakak kedua, Zai. Dasar anak nakal. Kenapa tidak bilang dari tadi? Membuat saya malu di sini. Bu, Anda tidak memberi saya kesempatan. Saudara, sekarang saya tahu mengapa Yanjo begitu hebat. Ternyata Anda yang mengajarkannya. Tidak, menantu. Nanti kalau dia membuatmu marah, beritahu ibu. Ibu akan mengajarinya pelajaran. Bu, bagaimana mungkin aku membuat istriku marah? Kamu tahu, aku seperti ayah, penurut. Aku hanya akan sangat memanjakan istriku. Sayang, kamu percaya? Aku percaya padamu.